Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bahasan kita farmakokinetiknya tentang farmakokinetik nonlinier. Ya, nah pertama kita harus tahu dulu apa bedanya farmakokinetik linier dan farmakokinetik nonlinier. Ya, Hmm. Oke. Jadi eh, kemarin-kemarin itu kita kita bicara tentang farmakokinetik linier. Artinya apa? Farmakokinetik linier itu besaran obat itu tidak berubah ketika dosis obat yang diberikan itu berbeda. Atau ketika obat diberikan melalui rute yang berbeda sebagai dosis tunggal ataupun dosis ganda, maka waktu paru, konstanta laju eliminasi, volume distribusi, dan clearance-nya itu tidak berubah. Ya, nah sama farmakokinetik yang diukur juga ada tes tengah, konstanta laju eliminasi, volume distribusi, clearance itu sama aja. Baik itu farmakokinetika linier ataupun farmakokinetika non-linier. Ya. Nah, kalau farmakokinetika non-linier, artinya berarti farmakokinetika ini tergantung pada dosis ya. Jadi kalau linier itu dia tidak tergantung pada dosis. Ya. Kalau linier dia tidak tergantung pada dosis. Ya, ditandai oleh proses orde 1. Nah, istilah linier itu berarti konsentrasi plasma pada waktu tertentu pada kondisi steady state dan area di bawah kurva konsentrasi plasma, area di bawah kurva versi waktu. Keduanya berbanding lurus dengan dosis yang diberikan. Kalau kita lihat gambar grafiknya antara farmakokinetika linier, ini seperti garis yang tegak lurus ya, antara dosis dan log konsentrasi obat. Begitu juga dosis dengan area underworld ya. Nah, di dalam farmakokinetika non linier, nah situasi ini tidak berlaku. Artinya bahwa ketika kinetika itu menunjukkan linier, berarti kinetikanya tergantung pada dosis. Sehingga persamaan clearance, volume distribusi, T setengahnya dia tergantung pada dosis yang diberikan. Nah, tergantung pada dosis diberikan sehingga dia mengalami yang namanya proses kinetik itu melalui mekanisme selain daripada kinetika orde 1 ya. Jadi mungkin dia melalui orde 2 atau orde 3 sehingga grafiknya menjadi tidak linier ya. Seperti apa gambaran grafik modelnya seperti ini ya. Jadi dia garisnya agak sedikit berbelok ya. Ini adalah gambaran dari farmakokinetika non-linier. Nah, faktor-faktor apa saja penyebab farmakokinetika non-linier? Yang pertama karena adanya proses penjenuhan, yaitu transportnya melalui mekanisme difusi terfasilitasi. Nah, minggu yang awal-awal kita sudah jelaskan ya bagaimana difusi terfasilitasi. Jadi difusinya penyerapan obat itu difasilitasi oleh senyawa yang lain.
Yang kedua, karena adanya reaksi enzimatis atau metabolisme berkapasitas rendah, ya, sehingga ini menyebabkan terjadinya proses penjenuhan. Kemudian yang kedua, adanya perubahan patologi dalam proses administrasi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Contohnya apa? Contohnya dari perubahan pada proses absorpsi. Riboflavin. Riboflavin ini dia terserap, tetapi dia akan ada kejenuhan transport di dalam dinding usus. Sehingga dia menyebabkan yang namanya kinetika non-linear. Pasien aktif telingo dapat asin force. Oke. Nah, yang kedua adalah griseofulvin. Griseofulvin ini obat secara komparatif itu dia tidak larut, sehingga absorpsinya juga lambat, ya, yang mengakibatkan terjadinya penjenuhan. Kemudian propanolol salisilamid. Ini adalah kejenuhan pas metabolisme pada dinding usus dan hati. Lalu metoclopramid dan kloroquine, efek farmakologinya pada motilitas saluran cerna yang bisa menyebabkan perubahan patologi proses absorpsi, dan penisilin, kejenuhan perurean dalam lambung atau saluran cerna. Nah, perubahan patologik dalam proses distribusi contohnya adalah fenilbutazon dan methotrexate. Kemudian perubahan patologik pada eliminasi di ginjal adalah penisilin G, di mana penisilin G ini dia sekresinya aktif, ya, sehingga terjadilah yang namanya proses penjenuhan. Kemudian asam askorbat, dia reabsorpsinya aktif. Asam salisilat akan mengakibatkan perubahan pH urin, kejenuhan ikatan protein plasma. Aminoglikosida akan menyebabkan efek nefrotoksik pada dosis yang tinggi, serta teofilin dan alkohol akan meningkatkan efek diuretik. Ya, nah ini karena adanya faktor penyebab farmakokinetika linier yang menyebabkan farmakokinetikanya menjadi non-linier. Lalu, nah, proses enzimatik ini dapat jenuh. Kenapa demikian? Karena karakteristik farmakokinetika non-linier pada obat itu terjadi yang namanya reaksi penjenuhan, sehingga proses enzimatiknya juga bisa jenuh. Ya, nah ini akibatnya eliminasi obat tidak mengikuti orde kinetika 1. Kemudian akibat yang lain T setengahnya menjadi lebih besar dengan adanya kenaikan dosis. Kemudian area undercurve-nya tidak sebanding dengan jumlah obat dalam sistem sistemik. Ya. Lalu reaksi penjenuhan ini dapat juga diakibatkan adanya interaksi obat. Ada induksi enzim atau kompetisi enzim, serta dipengaruhi oleh perubahan dosis. Nah, inilah yang menyebabkan menjadi farmakokinetika non-linear. Kemudian ada lagi sebutan namanya farmakokinetika terbatas kapasitas. Nah, di dalam farmakokinetika linier itu metabolisme yang terjadi adalah metabolisme terbatas kapasitas. Artinya apa? Metabolisme ini jenuh. Nah, untuk metabolisme yang jenuh, perhitungannya dengan menggunakan rumus Michaelis-Menten. Ya. Nah, bagaimana rumus Michaelis-Menten itu persamaannya? Yaitu kecepatan metabolisme sama dengan volume maksimal dikalikan konsentrasi, ya, volume tingkat maksimum metabolisme, ya, dikalikan konsentrasi dibagi dengan konstanta Michaelis-Menten ditambah dengan konsentrasi obat. Nah, ini adalah hitungan rata-rata dari kecepatan metabolisme. Nah, ini adalah gambaran dari hubungan antara
konsentrasi obat di dalam tubuh dengan kecepatan eliminasi. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada garis miring, maka garis miringnya itu kinetikanya, ini kan kinetika nonlinear ya grafiknya. Nah, untuk mengukur slope-nya itu, kemiringannya itu sama dengan volume dibagi dengan 2,303 dikalikan konstanta Michaelis-Menten ya. Ini adalah konsentrasi obat di dalam plasma dibagi dengan waktu. Nah, sekarang tugas kalian adalah mencari ya perbedaan-perbedaan yang lain atau bagaimana obat itu mengikuti kinetika farmakokinetika non-linear atau ke farmakokinetika linear. Ya, jadi ini baru sebagian bahwa farmakokinetika linear terjadi karena adanya reaksi penjenuhan. Ya, sedangkan kalau linear itu tidak ada reaksi penjenuhan. Kemudian perbedaan yang lain, farmakokinetika linear itu tidak disebabkan oleh perubahan dosis. Tetapi kalau kinetika non-linear itu terkait dengan perubahan dosis. Ya, kesamaannya sama-sama dia menghitung konstanta farmakokinetikanya dengan waktu paruh, konstanta eliminasi, volume distribusi, dan clearance sistemik. Tapi kalau non-linear menggunakan hukum Michaelis-Menten, kalau farmakokinetika linear itu menggunakan hukum yang lain. Jelas? Halo? Enggak. Nah, perbedaan-perbedaan ini dijadikan tugas kalian ya untuk hari ini dan akan dikumpulkan minggu depan. Jadi sebentar saya ketik. Tapi kalau nggak di konsep aku kan, misalnya kalau itu tugas kita ngambil karena rumah itu kan selalu berarti jadi proses pengambilan bisa dari A sampai dengan Z dan berdasarkan alfabetis. Nah, tapi setelah itu komunitas akan ada pindah ke sini ke sana gitu kan. Dengan adanya lembaga ini khusus beberapa yang kita makin meningkatkan proses itu tentunya akan mempercepat pelayanan karena pasti akan menghemat pelayanan waktu pengambilan atau pelayanan obat gitu. Iya Bu, bagaimana tugasnya Bu? Kemarin itu nggak jelas, soalnya kan di pelayanan kita umumnya aja beberapa kurang baca pindah. Terus personal lagi dia ya. Udah lihat. Ya, bisa nggak bisa banyak bisa sedikit. Jadi kan gambaran perubahan tata letak barang ya, tata letak barang di pelayanan apapun daripada foto-foto yang cuma kayak ya boleh ya gitu ya. Nah, tapi dia pindah ke sini ngambil terus itu ke sana lagi ke sini lagi ke sana lagi gitu lagi. Tapi kalau yang sekarang kita tadi pertama jadi ada khusus ini lemari file. Dua tugas untuk hari ini itu kalian mencari apa perbedaan antara farmakokinetika linear dan farmakokinetika non-linear. Kemudian cari manfaatnya untuk apa digunakan farmakokinetika linear. Kalau perlu sebutkan contoh-contoh obatnya. Tadi kan sudah ada ya contoh-contoh obatnya. Nah, farmakokinetika linear manfaatnya apa? Kemudian farmakokinetika non-linear itu apa? Berserta contoh-contoh obatnya. Jelas? Iya, Oke. individu atau kelompok Bu ini? Individu. Tulis tangan aja ya. Oke, sekarang saya mau absen dulu. Dia Ayu ada? Hadir Ibu.
Anita Rahman Pertiwi, Malako Malasari, Hadir, Bu. Muhammad Romli, Hadir, Yulita, Hadir, Bu. Rafelina, Hadir, Bu. Lulu, Ihman Nur, Septi, Hadir, Bu. Nurmaya, Hadir, Bu. Ayodhya, Hadir, Bu. Fahmi, hadir Bu. Florita, Ananda, Hadir, Bu. Iskandar Hakim, Hadir Bu. Nia Febriana, Hadir, Bu. Azahra, Hadir, Bu. Azahira, Hadir, Mutiara Andini, Mutiara Andini, Bu. Nia Mulyani, Hadir, Bu. Septia, Hadir, Bu. Indah, Hadir, Bu. Siti Fatima, Hadir, Bu. Bu Setiawan, Hadir Bu. Siti Askia dan Ilmi, Hadir, Bu. Selinia, Hadir, Bu. Silvi. Hadir, Ibu. Oke, sekarang saya sebut yang tidak hadir. Anita Rahman Pertiwi ada, Hadir, Bu. Tadi udah bilang hadir. Florita, ada beberapa semester gitu lah ya. Nah, kalau yang untuk yang ini Siti Askia, belakangnya sifat dulu bener nih. Oke, sifat adalah ambil sifat di samping. ada ya? Oke. Oke, mungkin itu dari saya. Ibu dikumpulnya kapan, Bu? Tolong dikerjakan tugasnya, dikumpulkan hari ini nanti jam 8 malam ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.